Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Sarfin Syahrir, NIM 190820 kelas Teknik Sipil B, angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan struktur baja. Materinya yang pertama itu tentang definisi perencanaan struktur baja. Perencanaan struktur bisa didefinisikan sebagai paduan dari seni dan ilmu yang menggabungkan intuitif seorang insinyur berpengalaman ke dalam kelakuan struktur dengan pengetahuan mendalam tentang prinsip statika, dinamika, mekanika bahan, dan analisa struktur. Untuk mendapatkan struktur yang ekonomis dan aman serta sesuai dengan tujuan pembuatannya. Yang kedua itu prinsip-prinsip perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menghasilkan penyelesaian optimum. Dalam suatu perencanaan harus ditetapkan kriteria untuk menilai tercapai atau tidaknya penyelesaian optimum. Kriteria yang umum untuk perencanaan struktur biasa berupa yang bagian A itu biaya minimum, bagian B itu berat minimum, C waktu konstruksi yang minimum, D itu tenaga kerja minimum, E biaya produksi minimum bagi si pemilik gedung, yang F efisiensi operasi maksimum bagi si pemilik. Lanjut. Yang ketiga itu prosedur perencanaan. Prosedur perencanaan bisa dianggap terdiri atas dua bagian, perencanaan fungsional dan perencanaan kerangka struktural. Adapun perencanaan fungsional adalah perencanaan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki seperti menyediakan ruang kerja dan jarak yang memadai. Bagian B, menyediakan ventilasi atau pendingin ruangan. Yang C, fasilitas transportasi yang memadai seperti elevator, tangga dan kerang atau peralatan pengangkat bahan. Yang bagian D, penerangan yang cukup. Yang E, menyajikan bentuk arsitektur yang menarik. Yang bagian 4 itu adalah perencanaan beban kerja. Yang bagian A itu beban mati. Adapun beban mati adalah beban kerja akibat gravitasi yang tetap posisinya. Disebut demikian karena bekerja terus-menerus dengan arah ke bumi tempat struktur didirikan. Berat struktur dipandang sebagai beban mati. Demikian juga perlengkapan yang digantungkan pada struktur seperti pipa air, pipa listrik, saluran pendingin dan pemanas ruangan, lampu penutup lantai, genting dan plafon atau langit-langit. Dengan kata lain, semua benda yang tetap posisinya selama struktur berdiri dipandang sebagai beban mati. Lanjut, bagian B yaitu beban hidup. Beban gravitasi pada struktur yang besar dan lokasinya bervariasi disebut beban hidup. Contoh dari beban hidup ialah manusia, mebel atau furnitur, peralatan yang dapat bergerak, kendaraan, dan barang-barang dalam gudang. Beberapa beban hidup secara praktis bisa permanen, sedang lainnya hanya bekerja sekejap. Karena berat, lokasi, dan kepadatan beban hidup sifatnya tidak diketahui. Maka besar yang sesungguhnya dan posisi dari beban ini sangat sukar ditentukan. Di bawah ini ada tabel 2 tentang beban hidup dan beban hidup pada lantai gedung. Di sini bisa kita lihat sama-sama. Ini tabel beban hidup pada lantai gedung. Mungkin kita lanjut saja ya. Yang bagian C, beban angin.
Semua struktur memikul beban angin, terutama bangunan atap, dinding gedung, dan lain-lain yang mempunyai bidang luasan yang besar. Angin menimbulkan tekanan pada sisi di pihak angin, windward, dan hisapan pada sisi belakang angin, atau leeward. Besar tekanan yang ditimbulkan angin pada permukaan luasan bangunan tergantung pada kecepatan dan sudut permukaan yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tekanan tiup harus diambil minimum 25 kg meter per kubik. Pangkat 2 maksudnya. Kedua, untuk daerah yang letaknya di tepi laut sampai sejauh 5 km dari tepi laut harus diambil minimum 40 kg per meter pangkat 2. Yang ketiga, untuk daerah yang diperkirakan mempunyai tekanan tiup yang lebih besar, maka tekanan angin harus dihitung sebagai berikut. Ya. Adapun rumusnya itu P sama dengan F pangkat 2 dibagi 16 dikali kilogram per meter pangkat 2. Nah, di mana F sama dengan kecepatan angin satuan meter per detik. Nah, lanjut. Bagian D itu beban gempa. Beban gempa adalah beban statik ekivalen yang bekerja pada struktur akibat adanya pergerakan tanah secara vertikal dan horizontal. Pada umumnya, percepatan horizontal lebih besar dari percepatan vertikal, sehingga pengaruh gempa horizontal lebih menentukan dari gempa vertikal. Gerakan tanah secara horizontal ini menghasilkan gaya geser dasar bangunan yang diberikan oleh persamaan berikut. Nah, di sini bisa kita lihat rumus di bawah ini. Di mana C adalah faktor respon gempa. Bagian C ini adalah faktor respon gempa. Yang bagian I itu adalah faktor keutamaan gedung. Yang R itu adalah faktor reduksi gempa. Yang bagian WT itu berat total bangunan atau termasuk beban hidup. Nah, mungkin kita lanjut bagian 5, konsep dasar perencanaan. Dalam struktur baja ada 2 konsep dasar perencanaan, yaitu perencanaan berdasarkan tegangan kerja dan perencanaan berdasarkan beban terfaktor. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bawakan materi tentang perencanaan struktur baja. Adapun ada salah kata dari saya atau kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.